Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa kelas praktik analisis struktur dengan komputer. Pada kuliah pertama setelah UTS kali ini, nanti saya akan ada dua agenda. Yang pertama adalah membahas mengenai gambaran umum mengenai mata kuliah selama pertemuan pertama sampai dengan ketujuh. Nanti kita topiknya apa saja dan lain sebagainya. Serta yang kedua adalah saya akan memberikan materi mengenai eh, pengantar pemodelan struktur. Baik, kita mulai langsung saja ke agenda yang pertama, yaitu mengenai gambaran umum mata kuliah. Untuk topik ini kita akan ada tiga subtopik yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah informasi umum mengenai mata kuliah, lalu rencana pembelajaran semester, dan pengalaman belajar. Saya ingatkan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan presensi terlebih dahulu, karena presensi hanya akan saya buka sesuai dengan jam kuliah, yaitu dari pukul 12.40 ya sampai dengan pukul 14.20. Jadi lebih dari 14.20 Anda sudah tidak bisa melakukan presensi lagi. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu informasi umum mengenai mata kuliah. Jadi mata kuliah praktik analisis struktur dengan komputer untuk kelas A ini pertemuan minggu 1 sampai dengan UTS telah diampu oleh Pak Canggih Gilang, dan saya bertugas untuk melanjutkan di minggu ke-9 sampai dengan 16, di mana minggu ke-16 nanti akan dilaksanakan ujian akhir semester. Jadwal kuliahnya adalah setiap hari Senin pukul 12.40 sampai dengan 14.20, dan saya menyediakan dua metode penyelenggaraan kelas, secara sinkronus ataupun secara asinkronus, di mana kalau saya melakukan kuliah secara sinkronus nanti kita gunakan Zoom ataupun Google Meet yang telah disepakati, dan metode asinkronus nanti akan saya selenggarakan dengan dua platform. Anda bisa mengakses materi kuliah dalam format PDF di Google Classroom. Saya mohon Anda untuk join menggunakan kode yang tertera pada slide ini, dan Anda juga bisa mengikuti video pembelajaran di channel YouTube saya. Silakan Anda bisa search nanti Erik W. Pradana. Lalu kita sepakati juga untuk kenyamanan penyelenggaraan kelas, nanti toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Lalu rencana pembelajaran semester ini selalu saya sampaikan dulu di awal agar mahasiswa mengetahui beban belajarnya seperti apa ya. Mata kuliah ini 2 SKS, di mana satu SKS sendiri terdiri dari 50 menit kuliah seperti pada hari ini, dan di luar itu Anda masih memiliki kewajiban untuk belajar mandiri secara 60 menit selama 60 menit, dan tugas terstruktur selama 60 menit. Artinya kalau kredit 2 SKS, maka nanti kita akan belajar atau melakukan kuliah seperti ini selama 100 menit, dan di luar kelas Anda masih memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas struktur selama 120 menit dan belajar mandiri selama 120 menit. Artinya selama 1 minggu jam kerja Anda adalah 5 jam plus 40 menit. Lalu poin-poin yang perlu saya sampaikan juga bahwa dosen bertugas sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, sehingga Anda jangan mengandalkan dosen saja, tetapi Anda juga perlu untuk belajar mandiri, karena belajar mandiri jauh lebih efektif dibanding hanya sekedar mengikuti kelas bersama dosen. Oke, lalu yang berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Jadi pada minggu ke-9 sampai ke-16 nanti kita akan membahas beberapa topik mengenai, diantaranya adalah pengantar pemodelan struktur dengan software. Lalu nanti kita akan sampaikan software apa yang kita gunakan di kelas pada hari ini. Lalu menyusun grid dan mendefinisikan material dan penampang, menggambar model struktur, lalu pembahasan mengenai bagaimana menginput beban rencana pada model struktur, berupa beban mati, beban hidup, maupun beban gempa, lalu bagaimana menyusun kombinasi beban pada model struktur, lalu kita melakukan run analisis dari software, lalu bagaimana menampilkan output gaya-gaya dalam dari software ataupun output desain otomatis dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah menggunakan fitur automatic design menggunakan software. Dari proses automatic design ini kita bisa mengevaluasi apakah penampang struktur yang kita gunakan itu aman atau tidak dan berapa buah penulangan jika kita menggunakan material beton bertulang. Dan agenda perkuliahannya adalah sebagai berikut. Nomor atau warna biru dan kuning sudah Anda lalui. Saat ini adalah warna abu-abu sampai dengan orange, di mana nanti akan ada 7 perkuliahan, 7 kali perkuliahan plus 1 kali ujian akhir semester yang dilaksanakan melalui ujian tertulis. Dan ini adalah agenda perkuliahannya dan juga materi yang akan saya sampaikan pada setiap pertemuan. Di pertemuan hari ini saya akan menyampaikan sedikit saja nanti pengantar pemodelan struktur dengan software. Minggu depan Anda belajar bagaimana menyusun grid, lalu bagaimana mendefinisikan material dan penampang, serta menggambar model struktur. Lalu dilanjutkan dengan beban rencana, beban mati dan beban hidup, lalu dilanjut juga dengan beban rencana untuk beban gempa, lalu yang berikutnya adalah menginput kombinasi beban, lalu melakukan run analysis etaps dan menampilkan output. Serta yang berikutnya adalah automatic design etaps, serta terakhir nanti pertemuan terakhir kita gunakan untuk melakukan responsi tugas. Jadi mata kuliah ini nanti akan ada tugas. Lalu setelah itu dilanjut dengan ujian akhir semester. Dan ini adalah daftar referensi. Saya akan menggunakan tutorial pemodelan struktur dari sebuah materi workshop begitu ya. Sebelah kiri nanti saya bisa sampaikan melalui Google Classroom. Lalu ada juga tutorial-tutorial pemodelan struktur yang mana Anda bisa ikuti saja dari YouTube. Nanti silahkan cari channelnya CSI, Computer and Structure Incorporation. Anda bisa cari beberapa model struktur di sana dan Anda bisa belajar lebih lanjut melalui channel YouTube tersebut. Oke, lalu sistem penilaian. Sistem penilaian ujian akhir semester nanti akan saya beri bobot 70% dan nanti tugas atau kuis itu akan diberi bobot 30%. Lalu catatan umum di sini materi kuliah PDF nanti bisa Anda akses di Google Classroom. Video perkuliahan secara asinkronus juga dapat Anda akses melalui YouTube channel saya, Erik W. Pradana. Dan yang terakhir adalah presensi kuliah, silahkan dilakukan secara mandiri sesuai dengan jadwal kuliah di ocw.uns.ac.id. Lalu ini topik yang terakhir, pengalaman belajar. Kira-kira dengan mengikuti kelas ini nanti apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita kerjakan, kita bahas sekarang ya. Pada mata kuliah ini nanti mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar melalui proses perkuliahan online dan juga pengerjaan tugas berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 mahasiswa. Silahkan nanti Anda mengikuti pembagian kelompok yang saya akan bagikan di grup. Kemudian kuliah direncanakan untuk diselenggarakan baik secara sinkronus, asinkronus ataupun kombinasi keduanya. Di pertemuan pertama sampai ke-6 nanti akan saya sampaikan materi kuliah dan nanti di pertemuan ke-7 akan digunakan untuk melakukan responsi tugas. Lalu mahasiswa mendapatkan tugas. Nah, tugasnya apa? Itu saya minta untuk membuat video tutorial bagaimana menyusun model struktur 3 dimensi gedung beton bertulang. Durasinya mungkin kita sepakati saja ya. Tidak perlu panjang-panjang, sekitar 15 sampai 20 menit saja. Lalu nanti Anda kerjakan berkelompok tadi. Setelah itu diupload di YouTube dan Anda bisa mengirimkan link YouTube Anda untuk dikumpulkan ke saya begitu. Dan nanti saya akan memeriksa hasil tugas Anda dari sana. Dan selain video tutorial, Anda juga saya minta untuk membuat dokumen laporan singkat begitu mengenai tutorial yang Anda sampaikan melalui video tadi. Jadi selain video, Anda juga perlu membuat file tutorial dalam bentuk Word ataupun PDF. Kemudian konten video nanti dibuat sedetail mungkin sesuai dengan materi kuliah. Jadi untuk menyusun model dari awal, menyusun grid sampai dengan bagaimana mendapatkan hasil penulangan melalui automatic design menggunakan etaps. Lalu setelah itu
informasi yang berikutnya adalah studi kasus model struktur. Itu saya bebaskan ke setiap mahasiswa. Jadi artinya saya memberikan wewenang penuh kepada setiap kelompok untuk menentukan berapa jumlah lantai, bagaimana denahnya dan lain sebagainya. Silahkan ditentukan sendiri, tapi dengan catatan Anda berkoordinasi dengan rekan-rekan yang lainnya agar setiap kelompok memiliki kasus yang berbeda-beda. Berikutnya, tugas kelompok nanti akan menjadi penilaian portofolio bagi setiap mahasiswa, dalam arti akan menjadi bagian penilaian bersama dengan ujian akhir semester atau UAS. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran umum mata kuliah. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan melalui grup dan kita bisa diskusikan bersama di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke agenda yang kedua, yaitu adalah penyampaian materi mengenai pengantar pemodelan struktur menggunakan software. Apa saja yang bisa kita diskusikan? Yang pertama adalah proses pemodelan struktur, kemudian software-software yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan struktur. Lalu yang ketiga adalah ETABS atau Extended 3D Analysis of Building System. Ini salah satu software keluaran dari CSI selain SAP 2000, di mana mungkin kemarin di pertemuan sebelum UTS Anda belajar mengenai atau menggunakan SAP 2000 untuk pemodelan 2 dimensi ya. Untuk pemodelan 3 dimensi berhubung pada kesempatan kali ini spesifik untuk bangunan gedung, maka saya pikir akan lebih baik kalau kita menggunakan ETABS yang mana itu software yang dikhususkan untuk gedung begitu. Lalu standar desain atau design code yang diacu untuk setiap proses perencanaan bangunan gedung apa saja nanti kita bahas di poin keempat, dan terakhir adalah alur kerja atau workflow yang bisa Anda ikuti untuk membuat model struktur. Jadi nanti tutorial yang Anda kerjakan untuk tugas tadi bisa Anda acu dari alur kerja atau workflow yang kita bicarakan pada poin kelima. Oke, ini presensi. Saya ingatkan kembali, silahkan melakukan presensi secara mandiri di ocw.uns.ac.id. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pemodelan struktur. Nah, ini perlu Anda pahami dulu di awal, bahwa struktur yang real yang ada di lapangan itu perlu kita sederhanakan sedemikian rupa nanti dengan beberapa elemen struktur atau elemen pemodelan yang tersedia pada setiap software. Jadi ini adalah real structure atau struktur yang benar-benar ada di lapangan. Kita bisa sederhanakan dia, kita modelkan sebagai solid model atau menggunakan solid elemen semacam ini, atau juga menggunakan 3D plate frame. Jadi artinya akan ada kombinasi antara plate yang mana biasanya digunakan elemen shell ataupun membrane, dikombinasikan dengan elemen frame atau elemen garis untuk kolom dan baloknya. Atau juga kita bisa modelkan sebagai 3D frame, plate-nya kita abaikan, nanti kita jadikan beban yang didistribusikan ke setiap frame baloknya. Atau juga kita analisis dalam 2D, ini tadi 3D ya, sekarang 2D atau 2 dimensi, yang mana kita modelkan pada arah X seperti ini, lalu pada arah Y seperti apa, dan seterusnya, begitu ya. Lalu ada juga pemodelan secara grid plate. Nah, terlihat bahwa banyak sekali metode ataupun cara begitu untuk memodelkan struktur real yang ada di lapangan. Dan masing-masing dari metode tersebut akan memiliki konsekuensi khususnya pada tingkat akurasi dari hasil pemodelan struktur tersebut. Dan Anda perlu mengetahui dulu di awal bahwa respon struktur terhadap beban itu tidak dapat dianalisis dengan mudah begitu ya. Artinya kita hanya dapat melakukan atau kita hanya dapat mengetahui respon yang tepat 100% real begitu melalui loading test. Jadi misal di real structure ini saya beri loading test berupa beban air begitu setinggi 50 mili atau 5 cm. Nah, respon pada balok melendut berapa mili dan seterusnya itu hanya bisa kita ketahui secara eksak benar menggunakan loading test semacam itu. Jadi struktur realnya kita uji coba beban, kita bebani secara real. Nah, proses yang kita lakukan
pada saat desain tentu saja tidak bisa mengandalkan loading test karena real structure-nya sendiri belum ada di lapangan. Nah, kita justru diminta untuk menentukan bagaimana real structure tersebut nanti. Elemen strukturnya, dimensinya berapa, kemudian tulangan yang digunakan berapa, dan lain sebagainya, itu pada proses desain. Nah, untuk itulah pemodelan struktur digunakan. Jadi, pada saat melakukan pemodelan struktur, kita sebenarnya itu sedang melakukan prediksi atau kalkulasi ya, kalkulasi perhitungan yang pada akhirnya sebenarnya memprediksi berapa atau bagaimana respon struktur akibat beban. Karena kita menggunakan pemodelan secara numeris, tentu saja nanti akan ada nilai error. Jadi mungkin Anda akan mendengar juga istilah garbage in, garbage out, di mana kalau kita melakukan pemodelan struktur, kita masukkan data yang tidak baik, maka keluarannya juga tidak baik. Kalau data yang di-input tidak akurat, maka output yang kita ingin ketahui juga tidak akan akurat. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemodelan struktur. Jadi pemodelan struktur hanyalah proses aproksimasi atau pendekatan ya. Jadi tidak bisa kita mendapatkan hasil yang 100% akurat. Ini yang perlu jadi catatan kita sebagai seorang engineer. Lalu pemodelan struktur sendiri bisa dilakukan dalam beberapa tipe atau elemen begitu mungkin ya. Yang pertama adalah 0D element, di mana ini adalah join. Atau 1D element, itu adalah balok atau tipe balok, hanya memodelkan satu dimensi yaitu berubah garis. Lalu ada 2D element atau plate type, ini kita memodelkan dalam bentuk bidang atau surface. Lalu ada juga 3D element atau brick type, di mana kita memodelkan elemen struktur dalam berupa volume atau suatu benda yang solid. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe elemen yang bisa kita gunakan ketika melakukan pemodelan struktur. Nah, umumnya yang dilakukan oleh perencana ketika mendesain itu adalah menggunakan elemen 1D dan 2D atau frame dan juga surface. Nah, ini adalah sedikit gambaran ya yang dimaksud dengan elemen truss and beam element seperti ini, elemen garis, ini frame itu seperti ini, lalu ada elemen bidang, ada plane stress, plane strain, aksis simetrik, plate and shell element, dan lain sebagainya. Lalu ada juga elemen brick element yang mana berupa bangunan 3D seperti ini, yang bersifat solid. Lalu pemodelan struktur sendiri sebenarnya apa saja yang kita modelkan? Kita sebenarnya sedang memodelkan geometrinya, kita juga memodelkan bebannya, kita juga memodelkan kondisi batasnya atau boundary-nya, kita juga memodelkan perilaku dari strukturnya. Kalau kita diskusikan lebih lanjut satu persatu, modeling dari geometri, ketika kita melakukan pemodelan struktur, kita akan memasukkan ke dalam software informasi mengenai material struktur yang digunakan. Lalu bagaimana dimensi dari penampangnya, lalu bagaimana hubungan atau koneksi antara elemen-elemen strukturnya, lalu bagaimana elemen balok dan kolom digambar di sana dan sebagainya. Lalu ada juga pemodelan load atau pemodelan beban. Ada beban gravitasi yang berbasis massa, di sini tertulis mass base, contohnya adalah berat sendiri atau dead load. Kemudian ada beban hidup atau usage load, ada beban mati tambahan, additional dead load, ada beban lingkungan, umumnya untuk gedung adalah berupa beban angin dan juga beban gempa. Kemudian ada juga modeling untuk boundary atau kondisi batas. Dalam hal ini adalah tumpuan ya. Di gedung bisa Anda modelkan tumpuannya sebagai jepit, ada juga yang dimodelkan sebagai sendi, atau kalau mau lebih detail dimodelkan dalam spring dengan koefisien kekakuan spring horizontal, vertikal, lateral tertentu begitu. Kemudian kita juga memodelkan perilakunya. Jadi perilakunya umumnya ketika proses desain itu berperilaku secara linear saja. Tapi kita juga bisa melakukan pemodelan secara non-linear, di mana kita mempertimbangkan non-linearity dari geometrinya ataupun dari materialnya.
Lalu kita juga memodelkan redaman atau damping dari material ataupun dari penampang struktur dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali penyederhanaan selama kita melakukan pemodelan struktur. Untuk itu, tentu saja hasil yang didapatkan dari pemodelan struktur tidak bisa 100% akurat dan pasti akan mengandung nilai error tertentu yang kita kontrol. Lalu poin kedua, software pemodelan struktur, ada banyak sekali software yang digunakan oleh konsultan perencana ya. Dari proses desainnya sendiri, ada desain konseptual, kemudian ada preliminary design, ada geometric design, lalu ada modeling dan analisis, ada komponen desain, ada detailing, drafting, kemudian ada dokumentasi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali software yang digunakan. Nah, terkhusus untuk mata kuliah ini kita lebih banyak membicarakan sebenarnya mengenai modeling dan analisis. Kalau saya perlihatkan lebih lanjut, ini adalah beberapa software yang bisa digunakan. Untuk modeling dan analisis Anda bisa gunakan SAP 2000, Anda gunakan Lusas Bridge, Lip Bridge untuk jembatan ya, Midas, kemudian ada ANSYS untuk Civil Finite Element Bridges dan lain sebagainya. Dan untuk gedung sendiri, untuk kelas ini nanti kita gunakan ETABS. Nah, ini adalah ETABS yang banyak dipakai untuk proyek-proyek gedung. Anda nanti bisa install secara mandiri ya, silahkan install. Saya nanti akan menggunakan ETABS tahun 2013 ya. Kalau Anda mau menggunakan yang lebih baru, saya persilahkan, tetapi di dalam kelas nanti saya akan mengacu pada menu-menu yang ada di ETABS 2013. Kalaupun Anda menggunakan seri yang lebih baru, mungkin ada sedikit perbedaan dan Anda bisa menyesuaikan secara mandiri. Dan saya pikir perubahannya tidak terlalu signifikan dan Anda masih bisa mengikuti materi menggunakan ETABS tahun 2013 ini. Lalu yang berikutnya adalah standar desain atau design code. Jadi pada proses desain bangunan gedung ada beberapa peraturan dan standar perencanaan yang akan diacu. Yang pertama adalah SNI 1727 tahun 2020. Ini adalah beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Jadi untuk menentukan berapa beban yang perlu kita kerjakan pada struktur, itu kita akan acu pada SNI berikut ini. Lalu yang berikutnya adalah SNI 1726 2019. Ini adalah standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Dan ini terkait dengan berapa beban gempa minimum yang perlu kita inputkan pada gedung yang sedang kita desain. Lalu yang berikutnya adalah SNI 2847 tahun 2019 yang berjudul Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. Di sini Anda nanti bisa mengacu beberapa proses perhitungan untuk mendesain elemen-elemen beton bertulang. Dan juga untuk bangunan baja, Anda nanti bisa mengacu pada 1729 2019. Oke, lalu untuk alur kerja atau workflow, saya akan sajikan beberapa langkah-langkah utama yang perlu diikuti selama menyusun model struktur. Yang pertama adalah menentukan grid dari struktur, baik pada arah sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z, sumbu vertikal. Kemudian kita akan mendefinisikan properti material yang digunakan. Dalam hal ini berapa kuat tekan betonnya, kemudian berapa kuat tarik dan tegangan leleh dari material baja tulangan yang Anda gunakan, dan material-material lain yang Anda gunakan di situ. Perlu didefinisikan terlebih dahulu properti materialnya dan diinput dalam software. Lalu mendefinisikan penampang elemen struktur. Untuk gedung ya tentu saja plat, balok, kolom ataupun shear wall. Maksudnya di sini adalah mendefinisikan berapa dimensi dari plat. Untuk plat tebalnya berapa, untuk balok lebar dan tingginya berapa. Kemudian untuk kolom berapa panjang ke arah X dan ke arah Y-nya. Kemudian untuk shear wall berapa ketebalan shear wall-nya. Setelah itu kita melakukan pemodelan struktur dalam arti kita menggambar model, kita melakukan penggambaran di sana di software ETABS atau yang kita sebut sebagai proses pemodelan struktur. Lalu kita mendefinisikan beban rencana dan juga kita inputkan berapa besarannya. Lalu mendefinisikan juga kombinasi beban rencana, lalu mendefinisikan mass source, ini adalah massa yang dianggap ikut bergetar selama terjadi gempa. Lalu mendefinisikan diafragma, ini adalah perilaku plat lantai, apakah dia bersifat rigid, artinya dia akan
sangat kaku begitu sehingga akan menyebabkan gerakan bersama-sama dalam satu lantai begitu, atau semi rigid atau fleksibel. Lalu yang berikutnya menginput beban rencana dalam model struktur, mendefinisikan penampang retak atau inersia efektif. Jadi untuk material beton bertulang kita perlu mengurangi momen inersia penampang balok dan kolom ataupun platnya dengan catatan kita mengasumsikan penampang tersebut telah mengalami retak. Terakhir kita melakukan run analysis yang mana kita akan melakukan proses running untuk mendapatkan output-output yang kita inginkan. Dalam hal ini berupa gaya dalam ataupun defleksi, deformasi dan lain sebagainya. Dan nanti setelah ini Anda bisa tambahkan, Anda perlu melakukan automatic design etaps dan Anda bisa dapatkan berapa luas tulangan yang dibutuhkan untuk balok dan kolomnya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pada kuliah yang pertama. Di kuliah yang berikutnya, silakan Anda bisa menginstal terlebih dahulu software ETABS, berapapun versinya, silakan. Dan nanti Anda bisa mengikuti materi-materi yang saya sampaikan di kelas. Dalam hal ini adalah bagaimana cara memodelkan struktur. Jadi kelas ini nanti akan lebih banyak fokus pada cara untuk menggunakan softwarenya. Sedangkan bagaimana menentukan bebannya dan lain sebagainya mungkin hanya akan saya singgung sedikit karena itu di luar konteks dari mata kuliah ini. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat siang, semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.